Sesi pertama di Jepang sudah digelar dan kejutannya adalah Honda memberikan harapan manis. Pembalap-pembalap andalan Honda mengamuk di kandang. Bahkan 3 dari 4 pembalapnya mulus masuk ke Q2. Nampak, kini tidak bisa lagi dipandang remeh. Honda menjadi pabrikan yang kembali diperhitungkan setelah upgrade terakhirnya berhasil. Ini setara dengan motor Ducati di Q2 yang juga berjumlah 3. Padahal Ducati dikenal memiliki kualitas yang jauh lebih baik dan memiliki perwakilan paling banyak di grid. Namun, berita yang kurang menyenangkan datang dari kontingen Jepang lainnya yaitu Yamaha, yang kini nampak sendirian hanya bisa mengandalkan Quartararo untuk ada di Q2 dan menjadi satu-satunya Yamaha. Jika Quartararo pergi, mungkin tak ada satupun wakil yang ada di Q2. Itu juga yang mungkin terjadi di tahun 2026. Dan juga penantang datang dari BCT yang lagi-lagi memuncaki hasil dari latihan Jumat ini. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Honda menjadi salah satu sorotan besar musim ini. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sejak seri Spanyol lalu, pabrikan asal Jepang ini menunjukkan perkembangan yang begitu signifikan. Perubahan besar mulai terlihat dengan hadirnya upgrade motor yang akhirnya mampu membawa Honda kembali ke barisan tengah hingga depan. Luca Marini misalnya, kini bisa konsisten finish di sekitar 10 besar, bahkan beberapa kali nyaris podium. Itu adalah pencapaian yang terbilang luar biasa, mengingat beberapa musim terakhir Honda selalu kesulitan untuk sekedar tampil kompetitif, bahkan kerap tertinggal dari Yamaha. Perubahan besar ini tidak datang begitu saja. Honda mulai serius melakukan restrukturisasi, termasuk mendatangkan insinyur-insinyur Eropa untuk memperkuat departemen teknis mereka. Hasilnya, RC213V kini tak lagi sekedar bergantung pada bakat luar biasa satu pembalap, tapi benar-benar berubah menjadi motor yang lebih ramah bagi berbagai gaya balap. Dari sini, terlihat bahwa Honda tidak hanya fokus pada performa mesin, tapi juga menata kembali keseimbangan motor, aerodinamika, hingga distribusi tenaga agar lebih mudah dikendalikan oleh siapapun yang menungganginya. Kemajuan itu tercermin dari hasil prakualifikasi. Untuk pertama kalinya musim ini, Honda berhasil menempatkan 3 pembalapnya langsung di sesi Q2. Ini adalah sinyal kuat bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar untuk menuju kebangkitan. Jika sebelumnya Honda hanya berjaya di era keemasan dari Pedrosa dan Marc Marquez, kini mereka berusaha menciptakan motor yang kompetitif secara menyeluruh. Bedanya, kalau dulu dominasi Honda lebih banyak ditopang skill luar biasa para pembalapnya, saat ini motor RC213V sudah memiliki karakter yang cukup seimbang untuk mengakomodasi berbagai gaya. Joan Mir dengan gaya agresifnya, Marini yang lebih berhati-hati namun konsisten menjaga limit, hingga Johan Zarco yang cenderung memaksimalkan potensi motor. Semuanya kini bisa tampil solid dengan paket yang sama. Dengan modal ini, bukan hal mustahil tahun depan Honda kembali bersaing memperebutkan podium secara reguler. Situasi ini tentu akan menjadi tontonan menarik, terlebih jika para pabrikan akhirnya mampu mendekati level Ducati. Sejak 2022, Ducati nyaris selalu berada di 5 langkah lebih maju dibandingkan pesaing-pesaingnya. Namun kini, keunggulan itu mulai terancam oleh perkembangan Honda dan juga Aprilia. Aprilia bahkan tampil semakin menakutkan musim ini. Marco Bezzecchi sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai pembalap terbaik kedua setelah Marc Marquez. Konsistensi Bezzecchi membawa Aprilia naik ke level yang lebih tinggi. Kini, mereka memiliki 2 pembalap yang sama-sama mumpuni. Satu adalah juara dunia yang membuktikan kualitasnya lewat gelar bergengsi, dan satunya lagi adalah Bezzecchi yang berhasil menyatu dengan karakter motor RSGP hingga bisa tampil kompetitif di hampir semua kondisi. Menariknya, Aprilia tidak terlihat melakukan banyak perubahan sejak update terakhir. Namun, justru sejak saat itu, motor RSGP seakan berubah menjadi senjata paling berbahaya setelah paket motor yang ditunggangi Marc Marquez. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, motor Aprilia tampak lebih konsisten dibandingkan dengan Ducati yang dikendarai oleh Alex Marquez maupun Pecco Bagnaia. Situasi ini jelas menjadi peringatan serius bagi Ducati. Jika mereka tidak bisa merespon perkembangan Aprilia, yang keduanya sama-sama tidak memiliki konsesi, bukan tidak mungkin dominasi Ducati yang terbangun sejak beberapa musim terakhir perlahan akan terkikis. Bukti lain datang dari tim satelit Aprilia. Raul Fernandez berhasil menembus posisi ke-9 besar dan masuk ke Q2. Sebuah pencapaian yang menegaskan betapa kompetitifnya paket Aprilia. Selisih waktu juga sangat tipis.
Oke Martin dan Ai Ogura misalnya, hanya terpaut 0,5 detik dari Besechi di puncak meski harus berada di Q1. Ini menunjukkan betapa rapatnya persaingan musim ini. Jika bisa memaksimalkan peluang di Q1, bukan tidak mungkin Martin maupun Ogura bisa mendapatkan hasil kualifikasi yang lebih baik nantinya. Di sisi lain, KTM juga tidak bisa diabaikan. Meski situasinya sedikit mirip dengan Yamaha yang terlalu bergantung pada satu pembalap konsisten yakni Pedro Acosta, tapi KTM masih jauh lebih baik dalam konsistensi. Acosta berhasil menjaga posisi KTM tetap berada di barisan atas. Saat ini, KTM bahkan tercatat sebagai pabrikan dengan performa terbaik kedua setelah Aprilia. Sementara Ducati justru turun ke urutan ketiga, yang diwakili oleh Marc Marquez. Terbaik setelahnya, Enea Bastianini sendiri masih menunjukkan potensi, meski belum maksimal. Enea Bastianini yang sempat tercecer di posisi ke-22 pada sesi latihan bebas, tiba-tiba mampu melonjak hingga posisi ke-6 saat praktis, sebelum akhirnya turun ke posisi ke-12. Namun tetap saja, selisih waktunya dengan pemuncak hanya 0,550 detik. Artinya, meskipun terlihat terpuruk, Enea sebenarnya masih punya peluang besar jika mampu memanfaatkan momen dengan tepat. Melihat ketatnya perbedaan waktu, yang hanya setengah detik antara barisan terdepan dan tengah, balapan mendatang hampir dipastikan akan berlangsung sangat seru. Persaingan antar pabrikan pun semakin ketat. Aprilia, KTM, dan Ducati bakal saling berebut 2 tiket penting menuju Q2 melalui jalur Q1. Pertarungan ini tidak hanya menentukan posisi start, tapi juga bisa berpengaruh besar terhadap jalannya balapan. Mengingat karakter sirkuit dan ketatnya selisih catatan waktu membuat setiap detail jadi penentu. Dengan semua perkembangan ini, MotoGP musim ini tampak semakin hidup. Honda yang bangkit, Aprilia yang semakin konsisten, dan KTM yang mulai menancapkan taring, dan Ducati yang perlahan mendapat tekanan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan salah satu musim paling kompetitif dalam satu dekade terakhir. Berita kedua, di tengah geliat perkembangan Honda, Aprilia, dan KTM, Yamaha justru semakin berada dalam situasi sulit. Sejak beberapa musim terakhir, pabrikan asal Iwata itu kesulitan menemukan arah yang jelas untuk kembali bersaing di papan atas. Hasil yang tidak konsisten membuat masa depan Fabio Quartararo bersama Yamaha semakin dipertanyakan. Jika tidak ada perubahan besar, musim 2026 tampaknya akan menjadi musim terakhir bagi sang juara dunia 2021 itu untuk membela tim biru. Quartararo sendiri sudah memberi sinyal yang cukup jelas. Dia menyebut bahwa masa depannya di MotoGP sangat bergantung pada daya saing motor Yamaha untuk musim 2026. Uji coba penuh pertamanya dengan prototipe mesin V4 di sirkuit Misano justru meninggalkan kesan yang kurang meyakinkan. Pembalap asal Prancis itu merasa bahwa Yamaha masih jauh dari harapan. Sejauh ini, saya belum melihat kemajuan di area yang benar-benar kami butuhkan, ungkap Quartararo di Italia. Kecepatan tertinggi motor masih terlalu lambat, cengkraman belum terasa maksimal, dan kami masih harus banyak melakukan perbaikan pada sektor elektronik. Bahkan, untuk bagian aerodinamika, paket yang kami coba masih terlihat seperti salinan dari mesin inline 4. Pernyataan itu tentu menimbulkan pertanyaan, apakah Quartararo sengaja memberikan tekanan kepada Yamaha agar bergerak lebih cepat dalam pengembangan? Saat ditanya tentang hal tersebut di Motegi, Quartararo justru memberikan jawaban yang cukup diplomatis. Dikutip dari GP1, dia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa perlu menekan tim, karena Yamaha sudah mengetahui bahwa masa depannya sangat tergantung pada performa motor 2026. Saya rasa, saya tidak perlu terlalu menekan mereka. Motor yang akan kami gunakan di tahun 2026 akan menentukan masa depan saya. Saya rasa mereka ingin mempertahankan saya, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi, saya hanya menunggu. Memang, ini baru permulaan, tapi saya berharap mereka segera memberi pembaharuan di area-area yang saat ini paling sulit kami tangani. Hingga kini, Yamaha belum memberikan konfirmasi resmi apakah proyek mesin V4 akan benar-benar menggantikan konfigurasi inline 4 yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Namun, arah pengembangan semakin jelas. Yamaha berencana menurunkan 2 kali wildcard lagi bersama pembalap penguji Augusto Fernandez, masing-masing di Sepang dan Valencia. Uji coba tersebut diharapkan memberi lebih banyak data sebelum Yamaha memutuskan arah final motor masa depan mereka. Langkah Yamaha beralih ke mesin V4 sebenarnya merupakan keputusan bersejarah. Filosofi inline 4 sudah menjadi identitas lama Yamaha sejak era 500cc hingga MotoGP modern. Namun, dominasi Ducati, Honda, KTM, dan kini Aprilia dengan mesin V4 yang membuat Yamaha seperti tertinggal dalam hal kecepatan puncak dan akselerasi. Perubahan konsep ini di satu sisi membuka peluang baru, tapi di sisi lain menghadirkan tantangan besar. Bagaimana membuat motor V4 yang tetap mempertahankan keunggulan khas Yamaha di tikungan tanpa kehilangan daya saing di trek lurus? Bagi Quartararo, masa depan karirnya kini berada di persimpangan jalan. Jika Yamaha gagal mewujudkan motor kompetitif pada 2026, dia hampir pasti akan mempertimbangkan opsi hengkang. Dengan statusnya sebagai juara dunia dan salah satu talenta terbaik di grid, dia tidak kekurangan peminat. Justru sebaliknya, Quartararo akan menjadi salah satu aset paling berharga di pasar pembalap MotoGP. Incaran pabrikan yang ingin membangun proyek besar dengan pembalap utama sekelas dirinya.